kreatif, berkreasi menciptakan sesuatu, termasuk di bidang pertaniannya. Nah, prinsipnya di orang Jepang itu, industri dimajukan, tetapi tetap pertanian itu harus dipertahankan. Dari pertanianlah kemudian ini digunakan ya, kekuatan pertanian, kestabilan pertanian, bidang pertanian itu digunakan untuk mendukung kemajuan industri. Jadi dari Jepang itu prinsipnya seperti itu dari dulu. Ya. Nah, salah satu dari Kaisar Meiji itu adalah reformasi lahan. Jadi kalau dulu ya tuan tanah itu punya tanah, tapi tuan tanah di Jepang ya itu kemudian oleh kaisar ya yang tidak mampu membayar pajak atau tidak mampu mengelola pertanian, maka lahannya disuruh untuk dibagikan kepada petani-petani yang mereka memang fokus dan mampu mengolah. Nah, jadi Kaisar Jepang itu pada saat itu ya memang karena seorang kaisar ya dia punya kewenangan tertentu di situ dan itu dianut benar-benar oleh rakyatnya. Nah, kemudian petani ini berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan produksinya. Luas kepemilikan lahannya menjadi besar ya, kemudian dia fokus untuk meningkatkan produksi pertanian dan ini akhirnya menghasilkan produktivitas pertanian di Jepang ini sangat tinggi. Nah, produktivitas yang sangat tinggi ini mampu untuk menjadi lumbung bahan pakan pada saat musim-musim yang tidak menguntungkan. Misalnya pada musim dingin ya. Kemudian pada kondisi-kondisi bencana alam, kekeringan dan sebagainya. Nah, itu bisa menutup di situ. Nah, kemudian untuk melengkapi reformasi lahan dengan ditingkatkannya kepemilikan lahan, kemudian petani ini didukung ya untuk mengusahakan pertaniannya, maka itu juga dilengkapi, pemerintah melengkapi dengan pembangunan infrastruktur ya di kawasan pertanian seperti jalan usaha tani, saluran air ya, kemudian sawah-sawah itu berada di pinggir jalan raya. Nah, itu sesuatu hal yang wajib ya di Jepang itu seperti itu. Harapannya apa? Akses untuk pengangkutan hasil panen, kemudian pengangkutan pupuk dan sebagainya itu dipermudah. Tapi kalau di kita sawah di pinggir jalan lama-kelamaan jadi rumah. Lama-kelamaan jadi pabrik. Lama-kelamaan jadi pom bensin. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, nanti bisa dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga petani-petani ya itu selain dia mempunyai sebidang sawah ladang ya, kemudian juga mempunyai akses ke hutan ya untuk plasma nutfahnya ya untuk mempertahankan biodiversitas berbagai tanaman yang nanti bisa dikembangkan menjadi tanaman pangan dan sebagainya itu diberi keleluasaan sebesar-besarnya. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua ya, itu sebelum Perang Dunia Kedua itu Jepang itu sudah begitu majunya pemerintah fokus terhadap rakyatnya, terhadap ketahanan pangannya itu sudah sedemikian rupa. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini konsistensi untuk mempertahankan, membangun dalam sistem pertanian ini justru dari sistem pertanianlah Jepang itu masih bisa bertahan. Padahal itu habis dibom ya, kena bom Nagasaki, Hiroshima itu ya. Nah, itu dia masih bisa bertahan itu di situ. Ya. Kemudian sampai dengan saat ini ya, dari Perang Dunia Kedua sampai dengan saat ini itu kita melihat ya sistemnya, outputnya, manajemennya, teknologi pertanian dan kesejahteraan petani itu Jepang itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Nah, itu kenapa? Nah, pertama ya, kalau kita melihat itu pijakan dan nilai-nilai hidup orang Jepang itu menjadi manusia yang giat, ulet, kreatif, berkarakter dan tidak pandang ruang lingkup dan waktu di mana ia tinggal serta etos kerja yang tinggi. Itu terkenal.
itu kepribadian orang Jepang itu terkenal seperti itu. Karena itu sudah ditanamkan sejak kanak-kanak. Ya, itu sudah ditanamkan dan itu sudah mengakar menjadi budaya yang kental ya, yang ada pada rakyat Jepang. Dan rasa malu ya, bahkan rasa malu itu tercermin pada sikap apabila dia melakukan suatu perbuatan nista itu bisa dilanjutkan dengan bunuh diri dan sebagainya. Ya. Kemudian pemerintah Jepang ini sangat berkomitmen terhadap pertanian. Ibaratnya siapapun yang mau menjadi petani, bertanilah dengan giat. Pemerintah akan menjamin kemakmurannya. Itu janji dari pemerintah Jepang sendiri. Nah, kebijakan tersebut ini tertuang dalam regulasi harga, subsidi faktor produksi, jadi ya subsidi benih, pupuk, dan sebagainya. Perlindungan atas produk lokal, ya termasuk penyediaan atau pembagian lahan yang benar-benar dihitung minimal dan maksimal kepemilikannya. Jadi lahan-lahan itu dibagikan ya kepada rakyatnya. Nah, kemudian ekonomi pertanian Jepang ini dibangun berlandaskan ekonomi kerakyatan, yaitu dengan bukti apa? Ya, dengan bukti urat nadi sistem perekonomian Jepang itu ditopang ya, atau diatur oleh Japan Agriculture Cooperative atau JA Kooperatif. Jadi seperti koperasi pertaniannya Jepang, dan itu hanya satu badan di situ ya, hanya satu koperasi pertanian Jepang. Jadi lembaga ini itu mengumpulkan, mengangkut, mendistribusikan, serta menjual produk pertanian dan menyediakan sarana produksi. Ya, koperasi ini juga mengatur pengolahan produk, punya bank juga, kemudian lembaga asuransi, dan menyediakan fasilitas layanan kesehatan. Nah, jadi dalam menjalankan fungsinya, ya koperasi ini membangun jaringan kerjasama yang sangat luas dengan pasar lokal. Jadi dia punya supermarket juga menjalin kerjasama dengan beberapa supermarket yang lainnya. Kemudian juga pasar internasional dan seluruh wilayah pemerintahan Jepang itu di bawah penguasaan dan pengaturan dari koperasi ini. Nah, koperasi ini juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang ya, seperti packaging center, pusat ini ya, processing center, kemudian pasar penjualan langsung ya, direct sale market ya, supermarket ya, kemudian gudang penggilingan beras, fasilitas pupuk organik, dan banyak lagi di situ ya, pengadaan sarana mesin-mesin pertanian dan sebagainya. Kemudian apabila terjadi penyakit ya, apabila terjadi serangan hama dan sebagainya, bagaimana mereka mengelola itu. Kemudian juga ada pusat-pusat penelitiannya, di mana pusat-pusat penelitian itu juga bekerja sama dengan beberapa universitas-universitas ternama atau di bawah universitas-universitas ternama. Jadi kalau misalnya di Indonesia, universitas-universitas ini membawai berbagai badan-badan pertanian. Nah, ini nanti kita bisa melihat nanti kita kekurangannya di mana di sini. Nah, kemampuan dan strategi Jepang untuk mampu bersaing dengan negara importir lainnya di bidang pertanian itu dilakukan dengan apa? Pemerintah biasanya menetapkan harga jual produk impor itu tidak boleh lebih murah daripada produk lokal. Nah, ini bagus ya. Kemudian pengimpor ini boleh menjual barangnya di bawah harga produk lokal. Jadi produknya itu bisa di bawah harga produk lokal, tapi kelebihannya itu harus disetor ke pemerintah. Nah, ini untuk membatasi biar barang-barang impor itu tidak merusak harganya terhadap produk-produk lokal. Sehingga kebijakan ini sangat membantu petani karena harga jual produknya ini dapat bersaing dengan produk impor. Jadi negara sendiri melindungi rakyatnya, ya. Kemudian petani juga dapat menjual langsung hasil pertaniannya, jadi direct sell ya, kepada misalnya
tangan kedua, tangan ketiga ya. Ini bisa dimungkinkan ya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ada 4 sistem yang membuat pertanian Jepang ini sangat maju. Teknologi pertaniannya canggih ya, karena tadi ya pertanian berkembang dulu, kemudian Jepang pengen maju, oh kalau maju berarti industrinya harus dimajukan. Nah, kemudian dia meniru, menciptakan, berkreasi. Tapi dunia atau sektor pertanian ini tetap dipertahankan. Jadi berkesinambungan di sini. Jadi orang petani-petani menjadi makmur. Kalau petani-petani menjadi makmur, otomatis dia kan bisa mengkonsumsi atau taraf kehidupannya meningkat. Nah, dia butuh TV, butuh mobil bagus, ya. Kemudian butuh industri-industri yang lain di situ, ya pengairan, irigasi kan butuh pipa dan sebagainya, jembatan harus dibangun dan sebagainya. Nah, itu kan akan mendukung kemajuan industri di situ. Nah, kemudian belum tenaga kerja, ya. Jadi apabila pertanian maju dan sebagainya, itu nanti juga sistem pertanian lahannya luas, kemudian fokus pengolahannya di situ. Nah, kemudian di Jepang itu canggihnya itu sudah melakukan dari beberapa dekade itu sudah melakukan apa itu artificial intelligence, ya. Jadi outputnya apa? Ya itu pembuatan robot-robot dan sebagainya. Ya kemudian Internet of Things, jadi penggunaan internet seluas-luasnya, pengaturan suhu, pengaturan cahaya, ya, pengaturan pengairan, ya, bagaimana pupuk itu diterapkan, ya, sehingga pertaniannya itu benar-benar menghasilkan produktivitas yang tinggi di situ. Dan di sini sistemnya itu jelas sekali. Negara mengatur, petani itu lembaganya kuat, yaitu adanya koperasi dan hanya satu koperasi dalam skala nasional. Ya. Kemudian perhatian pemerintah terhadap pertanian. Harga produk pertanian terkontrol. Negara berpihak kepada rakyatnya. Ya. Kemudian lahan pertanian yang dimiliki masing-masing petani ini luas ya. Jadi banyak apa itu perbukitan, banyak lahan-lahan yang kemudian dialihfungsikan. Kalau itu tidak menyalahi alih fungsi lahan untuk pertanian ya, misalnya lahan-lahan kritis ya di tepi lereng-lereng bukit ya, kemudian di daerah berpasir dan sebagainya. Jadi banyak sekali lahan-lahan terpinggirkan atau non produktif itu diubah menjadi lahan-lahan produktif, dan itu bukan negara yang memiliki, itu dibagi-bagi kepada rakyatnya untuk pelaksanaan dalam menunjang produktivitas pertanian ini. Sehingga pertanian itu di Jepang itu memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Khususnya ini erat kaitannya dalam mendukung industri di Jepang. Ya. Tanpa pertanian yang kuat, pengembangan industrialisasi akan mengalami hambatan yang serius. Nah, jadi kalau melihat slide di sini, bagaimana pengaturan ya secara idealisme di negara Jepang itu dilaksanakan ya, bagaimana mengatur wilayah yang harus dilindungi. Jadi jangan sampai dialihfungsikan. Bagaimana suatu wilayah dijaga agar tidak terjadi longsor, agar tidak terjadi banjir, ya. Di mana daerah kekeringan, bagaimana agar wilayah itu bisa tercukupi pengairannya. Nah, itu semuanya diatur di situ, ya. Dan dengan disiplin yang tinggi dan teknologi yang canggih. Ya, di Jepang itu seperti itu. Ya. Jadi sehingga berkesinambungan ya antara sumber daya kelautan, sumber daya pengairan, perikanan, peternakan ya. Kalau di Jepang itu kalau peternakan itu kurang berkembang ya, karena Jepang itu konsumsi utamanya itu kalau untuk protein hewani ikan. Sehingga fokusnya itu justru di laut juga ya di Jepang itu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Kalau yang tidak ada yang bertanya, berarti Bu Endang nanti yang akan bertanya. Memang ini saya isi dulu. Saya ingin membuka wawasan kalian, biar kalian tahu kekurangannya di negara kita itu apa kok. Sistem pertanian untuk apa itu menopang ketahanan pangan atau lumbung pangan di negara kita kok hanya seperti itu terus. Nah, kita itu sebetulnya itu kekurangannya apa? Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Endang yang akan bertanya. Mbak Indah, Mbak Indah, oh Mbak Retno, silakan Mbak Retno. Izin masuk Ibu. Iya. Nah, dari penjelasan Bu Endang tadi kan memang untuk saat ini negara Jepang itu pertaniannya itu maju ya Bu. Iya. Nah, bahkan menjadi kiblatnya orang-orang ketika ingin pertaniannya maju. Nah, kalau seperti itu tuh ya memang itu Bu, masih bingung. Berarti bagaimana solusi yang terbaik agar kita bisa meniru Jepang itu bagaimana gitu? Itu Lah Bu. itu yang memang ingin saya tanyakan Mbak Ulul. Oke. Nah itu Ya, tuh kayak Mbak Ulul, padahal Mbak Retno, anak itu yang ingin saya tanyakan. padahal Sebetulnya anak gini, nggih Bu. kita belum bisa menjawab itu dulu ya. Kita harus melihat kekurangan kita apa sebetulnya. Saya balik dulu Mbak Ulul, Mbak Retno. Kekurangan kita itu apa tuh sebetulnya? Gimana kelemahan kita? Saya dari SDM-nya Ibu. Oke, Pengelolaan dari SDM. Kalau dari SDM ya jelas. Kemudian apa lagi? pengelolaannya Ibu. Apa ya Bu ya? Kan SDM. Nah, SDM kan manusianya, ketika pengelolaan kan sesuatu apa ya Bu ya? Mungkin SOP ataupun dalam pelaksanaannya gitu Bu. Yang lebih ke arah hulu. Apa kira-kira? Ke arah atasnya itu apa sebetulnya? Negara fokus enggak? Oh, pemerintahan Ibu maksudnya? Ya iya. Anda merasa enggak? Negara fokus enggak? Tidak Ibu, malah Nah, terabaikan, kurang itu. difokuskan. Kurang Nah, mendapat jadi oke. Kita melihat tetangga kita, ya. Kita dibombardir impor ya, baik itu tanaman hias, buah, apalagi beras juga dari Thailand, buah Thailand, tanaman hias Thailand. Kok bisa ya Thailand seperti itu? Pemimpinnya siapa? Rajanya atau? Rajanya kan fokus terhadap pertanian. Nah, itu. Yang pertama kita kelemahannya di situ. Negara kita itu saat ini fokusnya itu mau di mana? Ya, untuk meningkatkan pendapatan atau APBN atau sebagainya itu sebetulnya kita itu mau fokus di mana? Ya, di industri, di pertanian, atau pertanian yang mendukung industri, atau industri yang mendukung pertanian. Nah, itu yang harus didefinisikan, tidak hanya didefinisikan saja, harusnya. Itu harusnya benar-benar dijalankan, tersistem, ya, kemudian juga ya benar-benar harus dijalankan. Ya. Tapi coba kita lihat di pasaran. Harga pemerintah bagaimana? Lemah kan pengawasannya. Kadang-kadang kita melihat minyak hilang, harga lombok kadang-kadang meningkat drastis, bawang, brambang. Tapi memang kalau beras enggak ya. Kalau sampai beras terjadi fluktuasi seperti itu, yang terjadi apa? Demo besar-besaran. Karena itu makanan pokok kita. Oke, itu Mbak Retno. Mungkin ada lagi yang bisa melihat kekurangan kita di mana. Silakan. Tadi Naila angkat tangan Ibu sepertinya. Ya, silakan Mbak Naila. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menurut saya ya Bu, kita tuh kekurangan lahannya juga Bu.
Terus Mm-mm. teknologi yang seperti itu Ibu sampaikan, karena pemerintahnya itu juga belum melihat kalau kita tuh sebenarnya lebih butuh melek teknologi gitu loh Bu. Jadi kan nggak semuanya tuh bisa dihandle sama sama banyak orang. Karena kalau misalnya panen gitu kan juga butuh banyak orang ya Bu. Kan Ya, sangat butuh waktu yang juga lama. Nah, kalau misalnya di negara-negara yang sudah mengedepankan teknologi, semuanya kan panennya juga berupa mesin gitu mesin loh Bu. pertanian ya. Itu namanya Mbak, smart agriculture. Ya, agriculture Iya yang Bu. cerdas menggunakan IT. Itu. Iya Bu, mungkin dari saya itu aja Bu. Oke. Terima kasih. Oke, benar Mbak Naila Rizky ya. Jadi itu yang diusulkan oleh UNER. Jadi tahun 2020 UNER itu mengusulkan, coba apa itu ada pengalihan biaya ya untuk dialihkan agar menjadikan sistem pertanian di Indonesia itu menjadi pertanian yang smart ya, smart agriculture. Jadi bagaimana melatih petani ini melek internet ya, kemudian pengadaan mesin-mesin pertanian ya seperti itu. Kita itu tahapnya masih di situ memang ya. Ya. Padahal sebetulnya kita itu bisa. Wong kita itu pinter-pinter kok, dan yang sudah dikirim ke Jepang itu kan banyak sekali tenaga-tenaga ahli kita. Kita kalau melihat dari lulusan UNBRA, UNER itu yang dikirim ke Jepang itu kan sudah benar-benar pinter-pinter itu orangnya. Tapi saking kita itu tidak menyediakan lahan bagi mereka, akhirnya itu kasihan itu sebetulnya S3 yang dari Jepang itu sampai mencari-cari pekerjaan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itulah memang negara kita masih dalam taraf seperti itu. Nah, Neng kok misalnya kembali lagi nanti ke arah politik ya. Jadi harusnya yang memimpin, mengelola sektor-sektor penting itu adalah orang yang paham ilmunya. Nah, kesalahan kita, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut, sektor-sektor penting itu adalah orang partai. Nah, orang partai kan mungkin dia tidak paham di situ. Salah satu lagi contohnya, sebetulnya ini ada plus minusnya ya, ibu kota. Ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Kalau ini menurut pribadi Bu Endang ya, kita mau pindah ibu kota ke Kalimantan, berapa biayanya? Sementara ya, industri kita itu masih terbelakang. Pertanian kita masih terbelakang. Padahal pertanian kita itu nanti menjadi penyangga utama ketahanan pangan rakyat. Lambok daripada uang dibuang percuma, wong ibu kota itu ibaratnya juga tidak begitu amat untuk membutuhkan dipindahkan. Nah, kenapa anggaran itu tidak digunakan untuk memajukan dulu, biar maju dulu, industri maju, pertanian maju. Baru kalau memang urgent sekali, baru ibu kota dipindahkan. Belum ibu kota mau dipindahkan, itu apa tidak malah ngorot-orot kan gitu. Padahal sekarang kita lihat sendiri di Jakarta itu pembangunan masih terus berlanjut dan itu butuh dana berapa itu. Saya melihat itu monorail itu masih terus berlanjut terus itu yang penyangga-penyangga besar itu di kiri kanan jalan tol itu. Terus itu kan pembangunan terus berjalan terus. Kok begitu seperti itu mau ditinggal begitu saja itu enggak sia-sia seperti itu. Nah, padahal membangun ibu kota itu butuh dananya dari mana? Utang lagi. Sementara beras kita aja masih impor. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi harus prioritas mana yang diprioritaskan. Ya, makanya ya memang sebetulnya
untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu itu ya harusnya yang dipilih lah itu tadi, karena kepartean itu loh yang memporak-porandakan sistem, memporak-porandakan pengaturan negara itu. Karena akhirnya diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan partainya, mementingkan perutnya. Sebetulnya enggak masalah ya, mau menggunakan partai itu enggak masalah. Tapi satu sebetulnya, karakter menjadi manusia Indonesia itu apa sebetulnya? Agar negara kita itu tetap berlangsung, bertahan dan sebagainya. Ya kita harus cinta kepada negara kita. Namanya cinta itu ya bagaimana mempertahankan negara ini, bagaimana memperbaiki. Toh nanti anak cucu kita juga akan hidup di sini terus. Kita enggak mau menjadi pengungsi keluar dari negara kita karena negara yang tidak nyaman, tidak aman bagi keturunan kita. Nah, kita harus mencintai negara ini. Caranya dengan apa? Ya dengan berbagai keahlian kita, usaha kita. Ya, jangan sampai menjadi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya misalnya kasus seorang jenderal, wis ra usah bendang ngomong wis jenderal itu dengan jajarannya, judi, narkoba dan sebagainya. Dan itu dia punya jaringan luas. Itu di jajaran petinggi pejabat. Ya harusnya langsung berantas kalau memang tegas. Ya berantas saja. Ganti dengan yang baru, ganti yang benar-benar punya integritas. Harusnya seperti itu, enggak usah. Kalau masih puter-puter, ora ketemu-temu, jajarannya randang-dang diberantas, pasti ada hubungannya dengan penguasa sekarang. Ya, itu. Ya, itu yang menyebabkan negara kita ini serandang maju-maju, levelnya berkembang terus itu ya sebetulnya itu utek-uteknya ya nanti di situ juga. Ya. Itu saya hanya membuka wawasan Anda. Biar Anda itu besok kalau lulus itu wawasannya ora sempit. Minimal Anda itu bertambah. Minimal Anda itu semakin mencintai negaranya. Ya, itu. Oke, silakan yang lainnya lagi. Silakan sebelum nanti Bu Endang memberikan tema-tema tugas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk absennya tadi yang belum bisa absen siapa? Mbak Retno? Retno hadir ya? Hadir, Bu. Bu, saya izin menanggapi yang tadi, Bu, yang Ya, tentang silakan, Mbak. Nah, jadi memang pada dasarnya itu memang karena sesuatu juga butuh perizinan ya, Bu, ya. Kalau negara kita negara hukum. Itu juga pemerintahan itu juga memanglah sangat penting, tapi pemerintahan yang sedang berjalan ataupun ini tidak ya intinya tuh pokoknya itu karena pemerintah tidak menyoroti sehingga malah malahan pemerintah itu menyorotnya sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya, tidak dilakukan seperti pembangunan-pembangunan itu. Padahal anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk itu agroteknologi apa Bu yang tadi pertanian pintar gitu ya Bu, sebenarnya kan bisa Smart seperti itu ya Bu. agriculture. Ya. Ya smart agriculture. Ya, ya semoga ke depannya berarti memang Harus ujungnya prioritas. iya ya Harus Bu. prioritas. Ya, memang harus prioritas. Jadi sebetulnya kalau memang ini memang sebetulnya nanti coba kita lihat pemilihan pemimpin 2024 jurgannya apa coba nanti atau dia promosinya apa. Kalau kemarin itu kan saya masih ingat ya Prabowo itu mempromosikan apa, Jokowi mempromosikan apa. Nah, coba nanti 2024 harusnya 2024 kalau memang dia cerdas, pemimpin cerdas itu harusnya jurgannya itu ya dia merevisi ya. Banyak sekali PR atau perombakan harusnya yang ada di Indonesia. Jadi lanjutkan aja. Apa yang sudah dibangun oleh Jokowi dilanjutkan, kekurangannya itu yang harus dirombak, direvisi.
Nah, itu tergantung ya, memang itu kesulitannya itu masalah presiden ki apa ini cuma ngomong di sini ya, Bu Endang yo cuma beraninya di sini. Iya, Bu. Ya presiden itu istilahnya kan dek nenek berhutang budi terhadap partai itu loh masalahnya. Oh, enggak. Iya, itu kemarin Harus Surya Paloh itu kan kemarin ngomong dengan ininya bahwa orang yang apa itu berkecimpung di partai itu besok itu bisa untuk menata negara gini lah. Berarti orang-orang yang masuk partai itu kan harus diseleksi, tidak hanya sekadar orang yang punya duit. Kalau orang yang punya duit masuk partai itu ujung-ujungnya dia minta pengembalian. Kalau minta pengembalian, notabene apakah dia punya pikiran untuk memajukan bangsa Indonesia, berpihak kepada rakyat? Kan enggak. Ya karena seperti itu. Itu loh. Ya. Jadi di awal kita itu niatnya apa? Dampaknya itu nanti kembali kepada niat. Sama sebetulnya. Tadi saya juga baru saja ngomong-ngomong dengan yang penjual apa itu pecel apa-apa itu. Nah, diskusi dan sebagainya itu juga kalau rakyat itu sebetulnya didukung, ya memang ini ideal banget ya, tapi enggak apa-apa kita bicara ideal. Kalau seorang pemimpin itu didukung rakyatnya, baru dia menjadi pemimpin, ya dia akan bertanggung jawab benar-benar terhadap rakyatnya. Tapi kalau pemimpin menggunakan uang untuk didukung rakyatnya, setelah dia mendapatkan uang untuk mengembalikan uang yang telah dia keluarkan, kan gitu. Hukum di alam kan seperti itu. Ya enggak? Itu. Iya, Ibu. Nah, Timbal balik. oke. Nah, inilah perbedaan utama kondisi negara kita dengan negara Jepang. Dan ini memang salah satu dampak kenapa kita dijajah lama itu seperti itu. Ya. Jadi biarpun sudah 77 tahun ternyata perubahannya tidak begitu banyak ya untuk apa itu perubahan karakter dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Mari kita berubah terutama untuk generasi-generasi ini ya. Mumpung Bu Endang masih bisa menyentuh kalian, berhubungan langsung dengan kalian, ini saya titipkan. Ya, berubahlah. Kalau memang ada negara-negara yang mempunyai karakter bagus, kepribadian bagus, enggak apa-apa itu ditiru. Ya seperti negara Jepang dengan kedisiplinannya, etos kerja tinggi, kenapa tidak? Nah, itu yang harus kita upayakan. Oke, karena juga jam juga sudah merambat mau ke jam 8, saya tak cek dulu apa itu absennya. Oh, oke, udah semua. Sebentar, untuk tugas. Nah, dari tema sampai saat ini ya, ada pengelolaan lahan, ada pengelolaan manajemen pengelolaan bahan pangan ya, agar misalnya bagaimana suatu daerah ini agar tidak kekurangan sumber pangannya ya, misalnya daerah-daerah apa itu yang tandus dan sebagainya. Jadi nanti temanya silahkan ya, ada beberapa tema. Mbak siapa ya ini? Mbak Ulul atau siapa yang kormatnya ya? Iya, Bu, saya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya, nanti dicatat ya Mbak. Pengelolaan lahan untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan distribusi pangan pada daerah-daerah terpinggirkan ya. Terpinggirkan ini bisa daerah yang kurang subur, kurang produktif, daerah-daerah miskin. Ya. Kemudian pengelolaan dalam industri pangan. Industri pangannya di sini padi misalnya, atau panganan atau pakan pokok yang lain ya, bisa padi, bisa jagung dan sebagainya. Silahkan memilih. Nah, karena industri pangan ini ada 3, ada premier, ada sekunder, ada tersier. Premier itu menyangkut apa saja, pengadaan bibit, benih, bahan baku yang lain,
caranya menanam, pasca panennya bagaimana, sekunder, pengolahan pangan, ya, bagaimana tradisional, bagaimana modern, kemudian tersier itu sudah mulai lebih maju lagi mix, ya. Misalnya apa itu sorghum di mix apa untuk diet dan sebagainya, ya. Jadi tersier itu lebih ke arah ini lagi apa itu olahan pakan olahan yang siap saji dan sebagainya, ya. Itu masuk dalam industri pangan tersier. Jadi yang tema ketiga tadi bagaimana apa itu industri pangan pokok, ya. Monggo silakan mau pilih beras atau yang lain, jagung, ketela pohon dan sebagainya. Tapi mau pilih yang mana? Yang premier atau sekunder atau tersier? Silakan. Kemudian yang keempat itu adalah masuk dalam sayur mayur, ya. Sayur mayur. Yang kelima buah-buahan. Nah, sayur mayur ini nanti dilihat permasalahannya apa. Dari kelima ini kemarin dibagi berapa kelompok sebelum UTS? 3? 3, Bu. Oke, 3. Ini ada 5 tema, silahkan dipilih. Nanti nilai tertinggi itu yang akan saya nilai dengan nilai tertinggi apabila dia bisa menggali suatu permasalahan yang menarik. Ya. Gali permasalahan yang menarik, kemudian bisa menyajikan suatu pemecahan masalah yang bagus di situ. Nah, itulah yang akan saya nilai di situ. Oke? Kan ini kelompok. Nah, tapi kalau misalnya permasalahannya umum-umum saja, ya nanti juga nilainya umum, ya, gitu. Paham ya maksudnya Bu Endang? Paham. Ya. Jadi ini kan sudah saya buka, wawasan Anda sudah saya buka. Ini loh kondisi negara kita itu seperti itu. Nah makanya silahkan cari permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang menjadi PR bagi kita. Gali di situ, kemudian Anda usahakan untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya itu seperti apa. Nah itu tugas di biologi tanaman pangan. Dan masih 4 pertemuan ya, 4 pertemuan nanti itu 3 untuk 3 minggu itu nanti untuk presentasi. Kan itu ada 3 kelompok ya, berarti nanti untuk presentasi. Paham maksudnya Bu Endang? Bu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai dengan ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kuliah pada malam hari ini bisa saya akhiri. Saya tunggu nanti presentasinya. Jadi sebelum dibuat PPT, itu dibuat dulu dalam bentuk review ya. Jadi permasalahannya apa, pembahasannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, pustakanya apa saja. Ya, dibuat review dulu. Setelah review, baru ditampilkan untuk dipresentasikan dalam bentuk PPT. Tugasnya seperti itu, nggih. Oke, nanti saya tunggu minggu depan untuk review dan reviewnya nanti bisa diupload, nanti saya buatkan tugas di Kulon. Reviewnya diupload dulu atau sebelum hari hanya itu bisa diupload dulu biar Bu Endang bisa baca-baca dan sebagainya. Oke, mungkin kuliah biologi tanaman pangan pada malam hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama.